there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. بصراحة طيبة قلبه مش موجود، بصراحة رح حبه بدون حدود، بيحميني بيبقى حدي، بيعمل لي شو ما بدي، عمري حده مليان ورود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari. Di sini kita akan berkunjung ke Masjid An-Nur. Dan dalam perjalanan kita harus menggunakan helm untuk keselamatan diri dan hand sanitizer. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني، لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني، لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل. Halo guys, sekarang kita ada di Masjid An-Nur. Di sini kita akan berkeliling dan melihat wisata yang bisa dikunjungi di Masjid An-Nur. Ini kita bakal masuk ke dalam masjidnya. Pertama kita harus membuka sekali karena batas area sucinya di sini ya. Nah, setelah ini saya dan teman saya bakalan sholat asar terlebih dahulu. Bakalan wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat asar ya. Di sini ada tempat wudhunya lumayan besar ya. Di sini juga ada fasilitasnya berupa kaca dan wastafel. Mari kita wudhu terlebih dahulu teman-teman. Nah, saya tadi lupa memberitahu bahwasannya di dalam ruang wudhu tersebut juga ada toiletnya loh. Nah, di sini kita bakalan naik ke atas untuk melaksanakan sholat. Oke, di sini kita berada di depan ya. Di depan kita disebutkan ada speaker, kemudian kemudian udara. Dan di sini juga ada tempat buat imam melaksanakan sholat. Kemudian di sini kita dapat lihat ada banyak sekali Al-Quran, juga dengan juga. Oke, baik di sini saya di sini ada juga kitab-kitab yang sini ada layar televisi untuk menayangkan jam-jam sholat ya. Nah, di sini kita bisa melihat sepertinya ini. Ini ada, ini Al-Quran, ternyata kirain kita belajar. Sini ada tempat Al-Quran ya, super banyak.
dalam Masjid An-Nur di lantai 2. Di sana ada tempat sholat bagi wanita yang dibatasi oleh tirai. Udah sih. Nah, ternyata setelah kami selesai sholat, ada sedikit materi yang diberikan oleh ustadznya mengenai cara mendidik anak dengan benar. Karena saat kami di sana banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang sholat dan berkunjung ke tempat tersebut. Oke, nanti setelah kita selesai mendengarkan ceramah dari ustadznya, kita bakalan review lagi nih sudut-sudut yang ada di Masjid An-Nur ini. Ikutin terus ya. Ada larangan untuk mematikan HP tanpa ada deri. Itu supaya saat dilaksanakannya sholat berjamaah di Masjid An-Nur tidak ada suara yang berderi. Untuk melaksanakan sholat bagi wanita yang tidak membawa mukena. Nah, setelah kita memakai mukena, ada perintah nih untuk mukena supaya diganti kembali ya. Jadi semua peraturan yang ada di Masjid An-Nur ini harus kita patuhi dengan sesuai yang telah ditentukan. Baik. Di sudut ruangan ternyata kita bisa terlihat ada kayak proses pembelajaran bagi jamaah yang sedang sholat di masjid ini. Ini ada yang paling menarik teman-teman yang harus kalian tahu. Di dalam Masjid An-Nur ini ternyata ada sesuatu yang sangat mewah seperti di istana-istana. Itu dia, lampu gantung super mewah. Pasti menarik sih untuk dipandang oleh mata. Nah, kita bakalan lihat bagaimana sih kelihatannya Masjid An-Nur ini dari luar. Ternyata Masya Allah sekali ya teman-teman. Wajib sih harus kesini. Nah, akhirnya capek juga. Kami makan dulu ya guys. Setelah itu nanti kita lanjut lagi, bakalan wawancarai pengunjung dan juga pengurusnya. Kakak namanya siapa ya kak? Nama Aisyah Al-Azima. Kesini sama? Sendiri. Dari mana? Dari mana? Iya, Tadi dari asalnya asli Pekanbaru, tinggalnya di Jalan Delima. Kesini tuh ngapain ya kak? Nggak ada lagi, pengen cari suasana Berkunjung aja gitu. Iya. Menurut kakak Masjid An-Nur ini gimana ya kak? Tanggapannya tentang Masjid An-Nur ini? Kalau Masjid An-Nur ini sekarang ini dia udah sangat banyak ya perubahannya dari yang dulu, karena ya udah dari ininya udah bagus banget gitu, dari desain ini. Jadi udah ada perubahan lah ya kak, Iya, dari udah karena kakak kan orang asli, orang Pekanbaru juga. Makasih ya kak. Nah, itu tadi dia pendapat dari Kak Anjani Ashifa yang berasal dari Pekanbaru. Hanya berkunjung, dia mendeskripsikan bahwasanya Masjid An-Nur ini sudah banyak perubahan dari pembangunan, kemudian adanya majelis dakwah dan kumpulan-kumpulan dari orang-orang yang ada di sekitar. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakalan wawancara tentang seputar Masjid An-Nur dengan Bapak Abdul Latif. Di sini saya izin Pak untuk memberikan pertanyaan. Apa ya Pak berdirinya Masjid An-Nur ini? Kalau untuk tokoh-tokoh agama seperti pendakwah atau yang lain yang terkenal, pernah nggak Pak berkunjung ke sini? Banyak dari luar, saya lupa. Tapi yang terakhir kemarin kan
tahun berapa juga 5 tahun atau 10 tahun yang lalu lah saya bisa mengatakan kan itu belajar sampai sekarang juga. Kalau perkembangan dari itu sampai sekarang kita Dari siapa nih? bangunannya Kalau bangunannya pasti juga. di sini juga Dulu nggak ada payung, sekarang ada payung. di sini juga kayaknya ada kayak sekolah juga ya Pak? Sekolah banyak. Sekarang sekolah yang di bawah naungan BPMA namanya dan pengelola masjid Agung. Sekarang kan sudah berubah jadi KMR ya, sudah jadi pengusaha masjid raya. Itu ada beberapa yang dilakukan pendidikan MBA, TK, kemudian PAUD juga. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas informasinya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Nah, itu tadi dari penjelasan Bapak Abdul Said tentang wisata religi ke Masjid Agung Anwar Pekanbaru akan semakin menyenangkan bila Anda menyimak ulasan berikut ini. Masjid Agung Anwar Pekanbaru dibangun pada tahun 1962 dan rampung pada 1968 oleh arsitek bernama Insinyur Roeseno. Awalnya, dulu Masjid Agung An-Nur tahun 1960, kata pengurus Masjid An-Nur, Muhammad Adin, Senin, tanggal 4 April 2022. Pada tahun 1963 mulai dibangun dan baru selesai tahun 1968. Saat itu, Masjid An-Nur hanya memiliki 4 hektar lahan dan diperluas sampai saat ini menjadi 12,6 hektar. Nah, juga yang diungkapkan dari pengurus masjid tersebut tadi, bahwasannya ada nih tokoh-tokoh agama yang pernah datang ke Masjid An-Nur, bukan hanya sebagai pengunjung tetapi juga mengisi ceramah, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Subki, dan juga ada Ustadz Dasat Latif. Nah, itu saja dari seputar tentang Masjid An-Nur yang bisa saya berikan informasinya kepada penonton supaya semua. Nah, itu aja ya yang bisa saya berikan informasi kepada penonton supaya kalian tertarik nih untuk bisa datang ke Masjid An-Nur. Kita bisa lihat banyak sekali hal-hal yang sangat menarik perhatian kita. Di sini saya akan memberikan sedikit cuplikan dari ceramah Ustadz yang pernah dakwah di Masjid An-Nur. Ketika tulus kepada Allah, insya Allah saya doakan semoga semua yang hadir majlis, percayalah dalam hadis Nabi SAW, siapa yang hadir dalam sebuah majlis dan mengikutinya sampai selesai, selain dikumpulkan mereka, dikumpulkannya malaikat-malaikat, hafathumul malaika, tatanazzalu alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan di hatinya, dikumpulkan malaikat-malaikat berada di sekitar majlisnya, ditanamkan rahmat, wa ghusyat rahmah, wa ghasyathumur rahmah, diberi